Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwafidin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita pembahasan risalah Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita sampai pada pembahasan tentang rukun Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau sampaikan al-martabatul ula al-Islam. Farkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baitillah al-haram. Beliau sampaikan martabat yang pertama, tingkatan yang pertama dari dinul Islam adalah al-Islam, di mana Islam memiliki rukun, memiliki 5 rukun, yaitu yang pertama adalah syahadah la ilallah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Dan yang kelima berhaji ke Baitullah. Ikhwafidina sallallahu wa yakum. Yang dimaksud dengan rukun adalah bagian-bagian yang terpenting dari sesuatu. Rukun sesuatu, maka dia adalah bagian yang terpenting yang akan rusak sesuatu tersebut apabila kehilangan rukunnya atau salah satu dari rukunnya. Sebagaimana rumah rukunnya adalah tiang-tiangnya, pancang-pancangnya, pilar-pilarnya. Yang apabila pilar dari sebuah rumah itu rusak salah satunya, maka itu membahayakan posisi rumah tersebut. Apabila beberapa pilar rumah itu patah, maka akan berdampak robohnya rumah dan tidak bisa berdirinya sebuah rumah. Adapun para ulama usul, maka mereka menyebutkan satu istilah rukun dengan pengertian ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wal adam. Yang terjemah bebasnya bahwa yang namakan rukun sesuatu adalah yang ketiadaannya itu berdampak tidak adanya sesuatu tersebut. Misalnya rukun sesuatu dinamakan rukun sholat, maka kalau ada salah satu rukun sholat tidak ada, maka sholat tidak ada. Jadi wujud sholat dianggap tidak ada apabila salah satu rukunnya tidak ada. Namun dalam masalah rukun Islam, demikian juga dalam masalah rukun iman, ini lebih kepada makna bahasa, tidak kepada makna dalam istilah usul fikih. Sehingga
bisa saja dalam rukun Islam kemudian salah satunya tidak ada, Islamnya masih, meskipun tidak ada pada diri seorang itu salah satu dari rukun Islamnya. Tapi apabila tidak ada semuanya, jelas, karena hilangnya seluruh rukun berarti tidak adanya sesuatu. Dari mana sesuatu bisa berdiri tanpa ada pilarnya sama sekali? Maka istilah 5 hal di atas itu dinamakan rukun, itu untuk diistilahkan sebagai rukun untuk memudahkan bagi kita semuanya. Jadi istilah rukun sendiri bukan berasal dari Nabi SAW. Tidak ada nas dari Al-Quran atau hadis bahwa kelima hal tersebut dikatakan rukun. Yang ada adalah hadis Nabi SAW, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamati shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan wa iqamati shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi ramadan. Itulah diantara dalil yang dijadikan dalil tentang penyebutan rukun. Karena bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 hal. Maka kelima hal tersebut didudukan sebagai pilar yang sangat penting demi tegaknya Islam, bagaikan pilar bagi sebuah rumah. Kemudian saya sampaikan secara global terlebih dahulu tentang kedudukan 5 rukun ini bagi keislaman seseorang. Yang pertama dari hal yang disepakati dulu di antara para ulama. Maka ulama sepakat keislaman tidak ada pada seseorang apabila dia mengingkari kewajiban salah satu dari kelima rukun tersebut. Jadi kalau ada seseorang dia tidak beriman tentang wajibnya kelima rukun di atas, maka dia bukan seorang muslim. Jadi rukun mana saja yang dia ingkari kewajibannya, yang dia meyakini tidak wajibnya, maka dia bukan seorang muslim. Sama saja dia mengaku muslim, apalagi tidak mengaku muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama juga sepakat bahwa seseorang yang tidak mewujudkan rukun yang pertama, itu tidak mewujudkan rukun yang pertama, baik secara pengucapan maupun secara pengamalan, juga bukan seorang muslim. Jadi artinya meskipun seseorang meyakini tentang wajibnya syahadah Allah wa anna Rasulullah, wajibnya untuk diucapkan dan wajibnya untuk diamalkan, tetapi dia tidak mengucapkannya atau dia tidak mengamalkannya, maka juga bukan seorang muslim.
Itu yang disepakati. Adapun yang diperselisihkan adalah jika tidak ada pada seseorang 4 rukun yang berikutnya secara pengamalan setelah mengakui kewajibannya. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlussunnah, meskipun khusus untuk sholat, maka sebagian ulama menukil ijma'nya bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia bukan seorang muslim, dia orang kafir, meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga meyakini kewajiban sholat, tetapi dia tidak mengerjakan sholat. Dan itulah insya Allah yang lebih kuat, bahwa seseorang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali bukan seorang muslim. Status keislamannya hilang darinya, meskipun dia bersahadaten dan meyakini wajibnya sholat, tetapi dia malas, enggan untuk mengerjakan sholat. Adapun untuk zakat, puasa Ramadan dan haji, juga ada perbedaan di kalangan para ulama apabila seorang tidak mengerjakannya, meskipun wallahu alam yang lebih kuat adalah tetap muslimnya seseorang meskipun dia meninggalkan salah satu dari 3 rukun tersebut. Selama dia sudah bersahadaten, dia sudah mengerjakan sholat, lalu dia tidak membayar zakat dengan tetap meyakini kewajibannya, atau tidak berpuasa dengan tetap meyakini kewajibannya, atau dia tidak haji dengan tetap meyakini kewajibannya, maka dia masih seorang muslim. Akan tetapi yang harus diketahui oleh kita semua bahwa dosa meninggalkan dari mengerjakan salah satu rukun dari yang 3 di atas tadi, yaitu zakat, puasa dan haji, itu lebih besar daripada dosa-dosa mengerjakan kemaksiatan apapun juga, dari kemaksiatan-kemaksiatan dibawa kesyirikan, seperti misalnya berjudi, berzina, minum khamar, membunuh dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dibandingkan dosanya dengan dosa orang tidak membayar zakat, orang tidak berpuasa, dan orang tidak haji. Disengaja dia berniat tidak akan haji seumur hidupnya meskipun mampu, padahal dia meyakini kewajibannya. Sengaja dia berbuka di bulan Ramadan tanpa udzur, tanpa alasan syar'i. Maka harus dipahamkan kepada kaum muslimin kesalahan pemahaman yang terjadi selama ini, bahwa mereka merasa lebih mending ketika mereka tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi, atau dalam istilah orang Jawanya tidak pernah molimo. Jadi minum, madon, maling, terus main, terus
satunya apa ya? Madat. Jadi tidak pernah itu sudah, istilahnya orang baik lah, walaupun nggak puasa. Memang saya nggak puasa mas, tapi kalau masalah madon, maling, madat, mabuk itu, minum itu nggak pernah. Nah, untuk puasa memang terus terang kalau saya memang nggak puasa. Daripada itu tetangga saya mas, puasanya masa Allah mas. Tapi kalau urusan minum, jagonya dia mas. Semuanya jelek. Yang minum jelek, tetapi yang lebih jelek lagi, yang walaupun dia tidak bermaksiat dalam pandangan umum, tetapi dia tidak berpuasa. Karena namanya rukun itu sesuatu yang amat sangat besar. Jadi dosanya jauh lebih besar seseorang yang meninggalkan salah satu dari arkanul Islam yang 3, karena yang 2 tadi sudah kita katakan sudah bukan dosa lagi, itu sudah merupakan apa? Kekafiran, dibandingkan yang mengerjakan dosa-dosa kemaksiatan. Dan secara kaedah yang disampaikan oleh para ulama bahwa dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan. Jadi, secara kaidah umum bahwa dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan. Di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang kaidah ini, inilah terkait dengan kisah bapak kita Adam alaihissalam dan kisah bapak para syayatin, yaitu iblis. Dua-duanya berdosa. Adam berdosa, iblis pun berdosa. Tetapi jenis dosanya berbeda. Kalau jenis dosanya Adam itu adalah mengerjakan larangan, kalau jenis dosanya iblis meninggalkan perintah. Kepada Adam Allah firmankan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini, pohon itu, dan Adam melanggarnya. Kepada iblis Allah berfirman, "Id qala lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ma manakum an tasjudu lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang menghalangimu untuk engkau tidak mau sujud kepada yang aku telah ciptakan? Jadi Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Jadi berupa perintah, dan iblis meninggalkannya. Maka Adam alaihissalam mendapatkan kesempatan untuk bertaubat, taufik untuk bertaubat, diterima oleh Allah Taala taubatnya. Iblis tidak mendapat taufik untuk bertaubat dan dia tetap dalam kekafirannya. Maka sebagian ulama mengkiaskan dengan hal ini tentang kafirnya orang meninggalkan sholat. Iblis diperintah untuk sujud kepada Adam dan tidak mau saja kafir. Dengan sebab itu dia kafir. Bagaimana dengan orang yang diperintah untuk sujud kepada Allah dan dia tidak mau?
Ini kias yang cukup kuat. Jadi iblis diminta untuk sujud kepada Allah, dan dia tahu bahwasanya itulah Allah yang memerintah. Tahu itu wajib mestinya. Tapi karena sombongnya dan hasadnya kepada Adam, dia tidak mau untuk sujud. Nah, sementara manusia itu diperintah untuk sujud kepada Allah. Sujudnya kepada Allah. Kok kemudian tidak mau? Padahal dia tahu Allah yang memerintahkan sujud kepadanya, maka memang layak bahwa kedudukannya sama dengan iblis. Itu hanya terjadi pada orang kafir saja yang tidak mau sujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara global ya, tentang pemetaan kedudukan dari arkanul Islam yang 5. Sekarang kita mulai untuk satu persatu. Beliau sampaikan tentang rukun Islam yang pertama, fadalilu syahadah qaulu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa utul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Wa maknaha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah la ilaha nafyan ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al ibadah lillahi wahdah la syarika la fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Adapun dalil tentang syahadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu pun telah bersaksi secara adil. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia, dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun makna dari syahadah Allah ilallah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, di mana pada kata la ilaha itu ada penafian atau peniadaan seluruh yang disembah selain Allah. Artinya bahwa seluruh yang disembah selain Allah adalah batil, tidak boleh disembah. Kalaupun disembah, itu disembah secara batil, disembah secara salah, disembah secara tidak benar, disembah padahal tidak berhak untuk disembah. Kata ilallah itu menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah pula dalam kekuasaannya. Jadi, sebagaimana Allah Ta'ala Maha Esa di dalam kekuasaan terhadap jagat raya ini, maka demikian pula hanya Allah Ta'ala semata yang pantas untuk dijadikan sesembahan. Ikhfafin rahimani wa rahimakullah. Terkait dengan syahadah la ilaha illallah,
sesuatu yang amat sangat mendasar dalam persaksian. Jadi persaksian tidak akan dikatakan sebagai persaksian tanpa kemudian didasari oleh keyakinan hati tentang benarnya yang dipersaksikan oleh lesannya. Jadi syahadah itu tidak akan pernah dikatakan sebagai syahadah tanpa didasari oleh keyakinan dalam hati tentang benarnya isi dari yang dipersaksikan oleh lesannya. Jelas yang namanya syahadah tidak akan dikatakan syahadah kecuali diucapkan, karena bersaksi adalah terucap. Kalau nggak berucap nggak dikatakan bersaksi. Tetapi yang menjadi pokok dari apa yang diucapkan, bahwa ucapan seorang dengan persaksian itu tidak dinilai kalau tidak disertai dengan keyakinan hati tentang benarnya apa yang dipersaksikan. Sehingga kalau kemudian orang menyatakan saya bersaksi, namun secara kenyataannya dia tidak meyakini, tidak mengetahui dan meyakini apa yang dipersaksikan, hakikat yang dipersaksikan tentang kebenarnya, maka dia dikatakan berdusta. Maka Allah berfirman tentang orang-orang munafikin ketika mereka bersaksi, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepadamu orang-orang munafikin lalu mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Itu pernyataan kaum munafikin bilisanihim. Kami bersaksi bahwasanya Anda adalah utusan Allah. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu bahwasanya engkau adalah utusan Allah, utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikin itu adalah betul-betul berdusta. Ikhafin nasallahu yakum. Apa yang dinyatakan kaum munafikin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tidak salah. Benar. Namun mengapa Allah menyatakan bahwa orang munafikin itu sungguh berdusta? Sebab redaksi yang digunakan oleh kaum munafikin lah nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi. Padahal orang munafikin itu di dalam hatinya mengingkari kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah utusan Allah. Maka tidak sinkronnya antara yang di lisan dengan yang di batin, itu kedustaan persaksian. Maka tidak sah dalam hukum akhirat maupun meskipun dalam hukum dunia sah, karena orang itu dihukumi berdasarkan zahirnya. Dan Nabi SAW tidak mengetahui apa yang ada dalam batin seseorang. Maka orang-orang munafikin itu diterima keislamannya secara zahir dalam hukum dunia, meskipun mereka nasibnya di akhirat lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir tulen yang kafir lahir dan batin. Allah berfirman tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu berada dalam dasar neraka. Yang menunjukkan bahwa nasib mereka lebih parah daripada orang kafir yang tulen, kafir yang terang-terangan, lahir batin. Kemudian terkait tentang makna la ilaha illallah,
yang mana maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, itulah makna yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan realita yang terjadi ketika Rasulullah SAW mendakwahkan kalimat la ilallah, dan makna itu pula yang dipahami oleh kaum musyrikin ketika itu, bahwa la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Di antara dalil yang menunjukkan tentang bahwa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, sebagaimana nanti akan kita dapatkan pada ayat-ayat yang beliau bawakan terkait dengan tafsir dari la ilaha illallah. Namun sebelumnya kita baca dulu firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha wal aliyyul kabir." Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itulah makna yang benar tentang la ilallah. Maka ketika orang-orang musyrikin diserukan kepadanya la ilallah, apa yang mereka katakan? Aja'alal aliya ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah sesembahan yang banyak yang selama ini kita sembah untuk dijadikan satu saja, yaitu hanya Allah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh inilah perkara yang mengherankan. Jadi kaum musyrikin dulu terheran-heran dengan seruan Nabi Muhammad SAW dengan la ilaha illallahnya. Jadi selama ini secara turun-menurun mereka wariskan dari nenek moyang mereka bahwa sesembahan itu banyak. Di samping Allah juga yang lainnya, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya, banyak. Kok kemudian tahu-tahu Muhammad SAW Rasulullah itu menyerukan kepada mereka la ilaha illallah, maka jelas itu bagaikan sambaran petir di siang bolong. Jadi terlalu mengagetkan. Aja'alal aliha ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah sembahan yang banyak yang selama ini kita leluasa untuk menyembah mana saja, kok kemudian harus diingkari semuanya dan hanya satu Allah saja? Ini adalah sungguh perkara yang mengherankan. Demikian juga dalam ayat yang lain yang berfirman, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatin li syairin majnun. Sesungguhnya apabila dikatakan kepada mereka, katakan la ilallah, marilah berla ilaha illallah, maka apa kata Allah? Yastakbirun. Mereka sombong, mereka tidak mau menerima, mereka menolak itu. Seraya mereka mengatakan, atariku alihatin li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sembahan kita yang banyak ini demi penyair gila itu? Jadi itu sesuatu yang sangat mengagetkan. Nah, ketika mereka memahami tentang hakikat la ilallah yang diinginkan, yaitu harus meninggalkan ilah-ilah mereka yang selama ini dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hakikat al-ilah. Apa itu al-ilah? Karena sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, al-ibrah bil ma'ani la bil asma. Dinilai sesuatu, standar sesuatu, hukum sesuatu dinilai dari maknanya, bukan dari
namanya. Maka pahami baik-baik al-ilah. Apa itu al-ilah? Secara singkat, bahwasanya adalah ma yuqsadu ilaihal ibadah. Apa saja yang ditujukan kepadanya ibadah itu namanya al-ilah. Sawa'an ubida bil haq ubida bil batil. Sama saja itu disembah dengan hak atau dengan batil, maka itu disebut ilah. Atau yang menjadi tempat bergantungnya hati, tertujunya rasa cinta, rasa takut dan sebagainya, yang sudah kita bahas pada pembahasan anwaul ibadah. Yang kalau hal-hal yang telah kita bicarakan pada anwaul ibadah itu ditujukan kepada sesuatu selain Allah, maka sesuatu yang ditujukan itu dinamakan ilah, apapun wujudnya. Maka ilah itu bisa berupa malaikat, kemudian para nabi, orang-orang soleh, batu, pohon. Bahkan untuk di abad yang katanya abad modern ini, tikus dijadikan ilah. Antum mungkin bisa lihat ya Pak di YouTube ya. Ada penyembah faar, penyembah tikus. Tikus. Kalau penyembah sapi tidak diragukan lagi, udah ma'ruf. Jadi orang Hindu itulah mentuhankan sapi. Penyembah patung sudah ketok motor, artinya terlalu banyak patung-patung yang maka produsen patung pun ya sampai hari ini pun masih daerah Mundilan sana itu produsen berhala itu. Jadi apa yang ibadah ditujukan kepadanya itulah ilah. Sama saja apakah namanya. Orang mau menyebutnya apa, itu secara syar'i disebut ilah, sesembahan. Nah, perlu antum ketahui bahwa ilah di zaman Quraisy, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pada zaman sekarang, termasuk zaman saya Muhammad bin Wahab, dan itu masih dipakai sampai zaman kita ini, yang disebut dengan as-sayyid. Jadi kalau kemudian seseorang dipredikati sayyid, maka sudah bisa dipastikan atau hampir dipastikan bahwa orang tersebut adalah sesembahan. Maka coba antum, kalau ada sebuah kuburan di mana di situ terkubur banyak orang, ratusan orang, tapi mungkin cuma ditulis satu, makam Sayyid Fulan. Padahal di situ kan banyak. Tapi ada pelang besar itu, makam Sayyid Fulan. Jadi kalau yang lainnya ya orang mati biasa, kalau ini orang mati yang istimewa. Yang lainnya nggak pantas untuk dimintai, kalau yang ini pantas dimintai. Udah maklum, semua orang paham kalau kemudian ada pemakaman, kemudian kau disebutkan salah satu anggota di dalam makam tersebut secara khusus, maka ini iklan. Maka kalau kemudian memang dasarnya biasa menyembah selain Allah SWT, kalau kemudian bepergian kemudian melihat, itu menjadi daya tarik sendiri. Oh, saya belum pernah ke makam ini.
Padahal di samping rumahnya ada kuburan. Tapi dia tertarik dengan adanya kuburan yang nantilah suatu saat, kalau ada kesempatan saya mau ke makam anu, karena belum saya kalau ke makam anu. Nah itu yang hakikatnya secara syar'i sesungguhnya adalah al-ilah. Karena i'tiqad atau keyakinan orang terhadap sosok tersebut bahwasanya bisa ditujukan kepadanya permohonan, bisa ditujukan kepadanya sembelihan dan lain sebagainya. Yang tidak pantas ditujukan kepada yang lainnya dari sesama anggota kuburan tersebut. Nah itulah hakikat ilah yang ada di masa Rasulullah SAW, berganti nama di masa sekarang. Jadi walaupun tidak dinamakan sembahan, tetapi karena keyakinannya dan juga praktek yang ada adalah sebagaimana musyrikin mempraktekkan kepada patung-patung yang ada, maka hakikatnya sama, hukumnya sama. Kalau kemudian itu bukan ilah, tidak tahu lagi apa yang namanya ilah. Kalau sikap seperti itu kepada selain Allah Ta'ala tidak dianggap sebagai perbuatan menyembah, lalu apa lagi yang disebut menyembah itu? Dan jangan pernah mengendap dalam diri kita bahwa yang namanya penyembahan orang-orang musyrikin kepada patung-patung itu adalah dengan keyakinan itu semata-mata patung. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah belum menyampaikan bahwa aslu syirik al-umam, jadi pokok kesyirikan umat-umat itu kembalinya kepada keyakinan tentang dua hal. Keyakinan terhadap dua hal. Yang pertama adalah ruhaniyatul kawakib, roh-roh suci dari benda-benda langit. Dan yang kedua adalah ruhaniyatus sholihin, roh-roh suci dari orang-orang soleh. Maka sepanjang sejarah kehidupan manusia, bahwa ketika mereka menyembah selain Allah SWT, yang mereka yakini adalah kemungkinan pertama adalah itu adalah adanya roh suci dari benda-benda langit, atau yang kedua adalah roh suci dari orang-orang soleh. Itu secara umum. Mengapa orang musyrikin berbuat syirik dari dulu, zamannya Nabi Nuh alaihissalam kesyirikan yang pertama, sampai kemusyrikan di zaman Nabi Muhammad SAW itu nggak akan keluar dari keyakinan tadi. Maka ada yang langsung menyembah benda langitnya, menyembah matahari, bintang-bintang. Dan sampai hari ini pun masih ada penyembah matahari seperti agama Shinto. Dan dulu adalah bangsa Ma'rib, Yaman. Dan sampai sekarang pun masih ma'badnya, tempat di mana mereka beribadah, di mana matahari tepat. Itu dekat dengan markas kami. Kalau kami ke pasar itu melewati. Ketika kami belajar di sana, itu melewati Ma'badus Syams, tempat di mana dulu Ratu Saba berkuasa di zaman Sulaiman alaihissalam. Ada yang itu sudah dijelmakan dalam bentuk patung-patung seperti kaumnya Ibrahim alaihissalam. Kaumnya Ibrahim alaihissalam menyembah patung-patung dengan keyakinan bahwa roh-roh suci benda langit ada pada patung-patung tersebut. Adapun roh-roh suci dari orang-orang soleh seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman tentang mereka,
wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Sekali-kali kamu jangan tinggalkan sesembahan kalian, terutama jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu belum menyampaikan bahwa kelima nama terkenal nama-nama orang soleh yang menjadi sembahan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itulah nama-nama orang soleh. Sebagaimana juga orang musyrikin Quraisy bahwa Latta, sesembahan Latta, afaratum Latta wal Uzza, afaratum Latta wal Uzza wa manata salisatal ukhra, maka Latta itulah rajulun soleh yalutus sawiq famat. Jadi dulunya orang soleh yang biasa membuat adonan kue dibagikan ke jemaah haji secara cuma-cuma. Nah, ketika dia meninggal, maka kemudian jadikan sembahan selain Allah SWT. Oleh karena itu, kalau kemudian sembarang patung atau semata-mata patung itu sembahan, maka sejak masih dipahat mestinya sudah disembah. Tetapi kan nggak ada orang yang kemudian masih dalam pemahatnya sudah nggak ada. Karena dianggap belum ada yang masuk ke situ gitu. Kalau memang semata-mata patung. Dan Pak, ya segoblok-gobloknya orang itu nggak akan ada keyakinan kalau patung itu bisa berbuat sesuatu. Yang bisa berbuat sesuatu itu yang apa? Yang merasuk ke dalamnya atau yang diyakini itu hanya sebagai kiblatnya saja. Tapi ada yang dituju. Dewa-dewa kalau orang-orang Hindu Buddha, patungnya hanya sebagai ya supaya ada yang diadep gitu loh, daripada nggak ada yang diadep kan nggak enak gitu. Jadi ada yang didep gitu. Tapi yang diyakini bukan batunya, udah tahu. Didudai pun nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi marah kalau didudai kan. Karena itu simbol kepada siapa yang diyakininya. Maka itu dinilai menjadi bernilai setelah apa? Ditempatkan dalam tempat tersendiri. Ketika masih di tukang pahatnya mah nggak ada manfaatnya, nggak ada apa orang mau kemudian apa mau diapa-apakan culek-culek gini juga apa, nggak dimarahi. Tapi kalau sudah ditempatkan di sebuah gua, coba diberakin, marah. Karena sudah diyakini ada sesuatunya, dan itulah ilahnya. Jadi hakikat ilahnya adalah di balik patung tersebut, bukan patungnya. Nah, itulah hakikatul ilah. Maka apapun namanya, montereng bagaimanapun istilahnya, kalau kemudian hakikatnya adalah sesembahan. Dan kalau kemudian orang melakukan ritual kepadanya, namanya menyembah. Apapun dia menamakannya. Ini tentang al-ilah. La ma'buda, la ilallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk ditujukan ritual ibadah. Dan ritual ibadah pokoknya la tadallul khudu' mal mahabbah, artinya kerendahan diri, ketundukan disertai rasa cinta. Itu selain Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kalau itu ditujukan kepada selain Allah taala, dia telah menjadikan sebagai ilah, dan dengan demikian dia tidak berla ilallah secara pengamalan. Walaupun secara pengucapan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Karena ini permasalahan yang amat sangat penting, maka tidak sempurna kalau kemudian kita tidak mengetahui pula tentang penafsiran yang keliru tentang la ilallah, pemaknaan yang keliru tentang la ilaha illallah.
Jadi pemahaman yang keliru tentang la ilaha illallah, yang pertama, memahami bahwasanya la ilaha illallah itu semata-mata hanya cukup diucapkan. Ini termasuk sebatil-batil pemahaman tentang la ilaha illallah. Jadi mujarrad bil tawallafud, semata-mata orang mengucapkan la ilaha illallah sudah berla ilaha illallah. Apapun perbuatannya, apapun amalnya, yang penting dia sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apalagi sehari 1000 kali, itu sudah cukup sebagai orang yang bertauhid, berla ilaha illallah. Maka beliau karena dianggap ini syubhat yang sangat besar, belum menulis khusus kesalahpahaman terkait dengan masalah tauhid, terutama dengan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah dalam risalah khusus yang judulnya Kasyfus Syubhat. Itu risalah khusus untuk membantah salah paham tentang la ilaha illallah. Yang kedua, pemahaman yang keliru tentang la ilaha illallah, yang mengartikan, memaknai la ilaha illallah itu dengan tidak ada yang memiliki kemampuan mencipta selain Allah, atau dalam arti yang memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah, memaknai la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah. Maka tidak ada yang memaknai seperti itu kecuali ima dia mutajahil atau memang betul-betul jahil. Orang yang pura-pura bodoh terkait dengan bahasa Arab dan sejarah Islam, atau sengaja untuk memperdaya kaum muslimin agar jauh dari tauhid. Sudah nyata, sangat-sangat nyata, ayatnya terlalu banyak dalam Al-Quran tentang keyakinan musyrikin Quraisy rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Walain sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah. Qul ma yarzuquhum minas sama'i wal ard. Amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Yang semuanya menunjukkan kepada kita semuanya bahwa orang-orang musyrikin itu tentang Allah itu tahu betul Allah Rabb mereka. Maka kalau berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kamu jadikan sembahan selain Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwasanya Allah adalah Rabb kalian yang sudah diceritakan tadi. Orang musyrikin tidak mengingkari kalau Allah pencipta mereka, memberi rezeki kepada mereka. Mereka yakin betul itu. Saya nggak habis pikir bagaimana orang bisa membawa makna la ilaha illallah kepada la al-qadir al-ikhtiar. Tidak ada yang mampu mencipta selain Allah. Sementara orang musyrikin tetap dikatakan musyrikin padahal mereka beriman kepada rububiyah Allah SWT. Antum mungkin ingat kisah perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang kafir. Ketika kemudian Rasulullah memerintahkan tulis kepada katibnya Ali bin Abi Thalib, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang kafir bilang, "Wa ma Rahman?" Apa ini Rahman? Uktub bismika Allahumma. Uktub bismika Allahumma. Tulis bismika Allahumma. Kalau memang mereka enggak beriman kepada Allah, ngapain nyuruh nulis apa? Bismika Allahumma. Cuma mereka enggak beriman kalau di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Adapun Allah dan itu Rabbnya,
nggak ragu sama sekali. Cuma namanya Ar-Rahman Rahim itu ya nggak percaya. Maka suruh tulis Bismikallahumma. Maka dihapus oleh Ali bin Abi Thalib Ar-Rahman Rahim dan diganti Bismillahirrahmanirrahim, diganti dengan Bismikallahumma. Dan terlalu banyak. Bahkan kalau dihitung-hitung dengan orang-orang muslim atau banyak kaum muslimin untuk masalah rububiyah itu kadang mereka lebih mantap rububiyahnya. Suatu saat ketika ada rencana penyerangan Abraha bersama pasukannya ke Baitullah Ka'bah Baitullah, maka Abdul Muthalib kakek Rasulullah yang musyrikun kafir itu mendengar berita itu, tetapi beliau cuek dan lebih memilih mencari ontanya yang belum pulang-pulang itu. Maka ditegur bahwa bagaimana sementara kita sedang khawatir datanya tentara Abraha mau menyerang Ka'bah, kok Anda malah sibuk ngurus ontang. Apa jawabannya? Ringan. Kalau Ka'bah ada yang punya, dia yang akan menjaganya. Kalau onta itu kalau nggak saya cari nanti ya. Kalau Ka'bah ada yang menjaganya. Itu keyakinan rububiyahnya sangat kuat. Ka'bah itu rumah Allah. Gak akan Allah itu membiarkan orang macam-macam pada rumahnya. Nah kalau onta saya itu nanti kalau nggak saya cari saya kehilangan onta. Kalau Ka'bah nggak ada kekhawatiran sama sekali. Dia nggak khawatir sama sekali dengan nasib Ka'bah. Karena apa? Yakin Allah akan menjaganya. Dan sudah hal yang maklum, ayatnya terlalu banyak, bahwa kaum musyrikin itu kan syiriknya kalau dalam kondisi lapang saja. Baru mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Tapi kalau dalam kondisi sulit, gawat, genting, itu mereka lah hanya beribadah kepada Allah sebentar saja. Wa idza raqibu fil fulqi da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka berlayar naik kapal, maka mereka memohon kepada Allah dengan mengikhlaskan doa hanya untuk Allah. Dan mereka lupakan semua sembahan mereka yang ada di daratan. Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, selamat dari pelayarannya, kembali mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat keliru kalau kemudian la ilallah adalah tidak ada. Jadi keyakinan bahwasanya rububiyah itu adalah mutlak milik Allah. Dan yang namanya syirik itu kalau tidak beriman kepada kekuasaan Allah, itu adalah pemahaman yang batil. Kemudian karena ini populer, menyebar, dan itu pada sebuah kekeliruan dan tidak memberikan makna dengan benar tentang la ilallah untuk khusus di negeri kita ini, walaupun juga sebagian menginternasional, dalam terjemahan la ilallah itu sebenarnya tidak tepat dan bahkan tidak benar, salah. Kalau terjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, kita tidak melihat dari sisi keyakinan dulu, tapi dari sisi kalimat itu keliru.
Karena yang namanya menerjemahkan itu sesungguhnya adalah terjemah maknawiyah, bukan terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu kalau maknanya nggak sama keliru, dan itu pengkhianatan bahasa. Maka tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak memaknai la ilaha illallah. Mentang-mentang la, tidak, ilah Tuhan, ilah kecuali Allah, Allah diterjemahkanlah terlak. Padahal di dalam bahasa Arab itu sesungguhnya ada mahdhufnya, ada yang tersimpan secara tertulis tidak tertulis, tetapi secara paham itu tersimpan. Mengapa dikenal seperti itu? Bahasa Arab mengenal efektivitas dan efisiensi bahasa. Kalau sudah jelas diketahui sesuatu yang bisa disimpan, gak usah dimasukkan. Jadi la ilaha illallah itu aslinya kalau ditulis secara lengkap itu la ilaha haqqun illallah gitu. Cuma karena sudah saking maklumnya bagi orang Arab ketika itu yang masih bersih bahasanya dari campuran orang-orang asing, maka enggak dicantumkan secara tertulis, tapi sudah maklum dalam pikiran masing-masing. Maka kalau mau ditransfer ke dalam bahasa yang lainnya, supaya mewakili maknanya ya harus disantumkan secara lengkap. Maka sebenarnya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Sebab kalau kemudian dikatakan tidak ada Tuhan dalam arti tidak ada sembahan selain Allah Ta'ala, itu berkonsekuensi salah satu dari dua kebatilan. Dan ini termasuk juga kesalahan dalam la ilaha illallah, mengartikan la ilaha dengan la ma'buda illallah, tidak ada sembahan selain Allah. Itu berkonsekuensi salah satu dari dua kebatilan. Kemungkinan pertama dia akan mengatakan bahwa memang di alam semesta ini tidak ada sembahan kecuali Allah saja, maka itu dusta. Itu tidak sesuai dengan realita. Karena realitanya sesembahan itu banyak. Yang nyungsep di hadapan berhala itu apa namanya? Apakah dia menyembah Allah? Berhala itu adalah sembahan. Orang-orang Shinto yang kemudian menyembah matahari, apa itu bukan sesembahan matahari? Itu dusta. Kalau menyatakan bahwasanya sesembahan itu hanya Allah saja, secara realitanya. Sesembahan itu banyak, yang benar itu hanya Allah. Kalau sesembahan itu sendiri banyak yang disembah. Atau kemungkinan kedua, bahwa itu berarti apapun yang disembah hakikatnya Allah. Gitu. Yang nyembah matahari, ya matahari itu Allah. Yang nyembah patung, ya Allah itu patung, yang Allah di situ. Nah, itu berarti sama dengan keyakinan wahdatul wujud, yang lebih kafir dari Yahud dan Nasara, yang menyatakan bahwasanya Allah itu hulul, menyatu dengan seluruh makhluknya. Maka apapun yang disembah hakikatnya menyembah Allah. Itu dua kemungkinan. Jadi dua kemungkinan yang dua-duanya batil kalau dikatakan tidak ada sembahan selain Allah. Nah, secara khusus
saya kritisi tentang lebih-lebih salah lagi adalah ketika terjemahnya dengan Tuhan. Itu lebih membingungkan lagi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan dalam bahasa Indonesia itu kadang maksudnya rububiyah, kadang maksudnya uluhiyah, sesembahan. Apa ini Tuhan dalam arti pencipta? Apa ini Tuhan dalam arti sembahan? Kalau kemudian Tuhan yang dimana Tuhan sebagai pencipta, sebagaimana dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sehingga semua orang Indonesia wajib berketuhanan yang Maha Esa dalam arti wajib mengakui bahwasanya Tuhan cuma satu, maka berarti itu memaknakan la ilaha dengan rububiyah, dan itu salah, tadi sudah dijelaskan. Kalau kemudian Tuhan dalam arti di sila sesembahan, itu juga salah dari sisi tadi. Ada memberikan kemungkinan satu di antara dua kemungkinan yang dua-duanya batil. Oleh karena itu, kalau kemudian seseorang menjelaskan kepada kaum muslimin negeri kita ini dengan la ilaha adalah tidak ada Tuhan selain Allah, itu belum pernah, berarti tidak disampaikan kepadanya hakikat la ilaha. Karena persepsinya mungkin akan berbeda-beda. Satu sisi persepsinya, oh ya, dia disuruh kalau masuk Islam ucapkan asyhadu an la ilaha, yang maknanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, saya mau asyhadu. Kemudian yang dia yakini tidak ada Tuhan bahwasanya oh cukup menjadi orang muslim itu kalau punya mengucapkan la ilaha illallah dan keyakinan bahwa pencipta jagat raya ini cuma satu-satunya itu Allah. Maka dengan demikian dia telah muslim. Maka yang salah bukan yang diajari. Yang diajari salah, tetapi yang lebih salah yang ngajari, yang mengajaknya masuk Islam. Karena hakikatnya dia belum pernah masuk Islam dengan ucapannya dan keyakinannya. Demikian juga kalau maksudnya Tuhanlah sesembahan. Karena tidak ada pembatasan mana yang benar, mana yang salah di sesembahan yang ada. Karena realitanya sesembahan itu banyak. Kemudian ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Termasuk hal yang sangat penting untuk masyarakatkan, disebarluaskan adalah tentang adanya syarat, rukun dan pembatal dari la ilaha illallah. Dan sesungguhnya untuk membawa seseorang itu memahami hal tersebut itu relatif lebih mudah. Karena selama ini lebih kepada kesalahan para mubaliknya, para duatnya, para penceramahnya, para pendakwahnya. Di mana masyarakat itu memang tidak diajari. Bahkan diingatkan pun tidak bahwasanya la ilaha itu ada syarat, rukun dan pembatalnya. Padahal kalau berpikir secara sedikit saja, mau berpikir dan merenung sedikit saja, setiap belajar sholat diajarkan pula apa? Syarat-syarat sholat, syarat-syarat sah, rukun-rukunnya dan pembatal-pembatalnya. Giliran belajar puasa juga sama. Syarat-syaratnya sah puasa, rukun-rukun puasa dan pembatal-pembatal puasa. Haji juga, zakat juga demikian. Loh kok untuk syahadat tuh nggak pernah? Emang beda gitu? Kalau mau berpikir sedikit saja, itu mesti ada pertanyaan. Mestinya kalau ya, mau berpikir
Pak Ustadz, kita sudah belajar rukun sholat, syarat-syaratnya. Lalu terus yang rukun pertama kok nggak pernah sholat? Kalau yang pertama gimana? Syahadat itu rukun dan syaratnya apa? Lah rukun Islam kan 5. Kok yang ketat itu kok cuma sholat, zakat, puasa, haji? Nah untuk syahadat kok nggak pernah? Nah ini juga Pak, termasuk perkara yang sangat memprihatinkan. Padahal justru lebih berat syarat dan rukun serta pembatal dari Allah untuk kita wujudkan, untuk kita bisa jaga dibandingkan yang lainnya. Dan resikonya jauh lebih besar. Kalau kemudian seseorang batal dalam sholatnya, batal dalam puasanya, itu tidak mempengaruhi batalnya ibadah yang lainnya. Sholat duhurnya yang batal, sholat subuhnya tadi nggak ikut batal. Sholat asarnya nanti kalau kemudian benar juga ikut batal. Puasanya batal, hari ini batal, nggak otomatis hari besok batal. Yang hari kemarin nggak batal. Sholatnya nggak ikut batal, hajinya nggak ikut batal. Tapi kalau syahadatnya yang batal, yang menulis rukunnya, menulis syaratnya, seluruhnya yang batal. Sholatnya batal, puasanya batal, zakatnya batal, hajinya batal, dan seluruh aktivitas dia batal dengan batalnya syahadat. Maka mengapa dalam kitab-kitab fikih, hampir semua kitab fikih yang komplit itu mesti ada pembahasan riddah, bab khusus tentang murtad. Ini juga nggak pernah disinggung. Padahal semua kitab fikih secara umum ada bab khusus. Artinya murtad. Dan murtad itu untuk siapa? Kan untuk yang berla ilaha illallah, bukan untuk yang memang tidak muslim sama sekali. Yang tidak muslim sama sekali nggak ada pembahasan murtad. Memang mereka orang kafir. Pembahasan murtad itu diperuntukkan untuk kaum muslimin. Ada bab murtad wahai kaum muslimin. Artinya kalau Anda wahai kaum muslimin itu melakukan salah satu dari yang masuk kategori murtad, maka status Islam Anda hilang. Walaupun Anda tetap sholat, zakat, puasa, tapi kalau ada pada Anda salah satu dari bagian yang itu bagian riddah menyebabkan kemurtadan, maka nggak akan manfaat karena status Anda murtad. Kalau hukum itu tegak, Anda itu bahkan sudah nggak berhak hidup. Kalau orang kafir masih berhak hidup. Kalau Anda sudah nggak berhak hidup lagi. Kalau Anda tidak bertobat dari murtadnya, nggak bisa, nggak ada pilihan. Aduh, saya capek di Islam lah. Ya sudah, saya mau Islam tapi saya tetap syirik ya. Nggak ada. Kalau Anda tetap milih gitu, nggak ada pilihan kecuali Anda Muslim benar bertobat muwahhid dengan memenuhi seluruh kriteria Islam, tidak ada irdah pada diri Anda, atau ya Anda ke alam barzakh sana. Beda kalau asli orang kafir masih, saya nggak masuk Islam, nggak apa-apa, nggak ada paksakan, la ikraha fiddin, tapi Anda harus bayar jizyah. Itu kalau hukum tegak. Kalau orang sudah Muslim kemudian, aduh capek saya suka sama Sunan Ampel, saya tak sering-sering minta sama beliau lah. Soalnya kalau kepada Allah kok capek gak ada dikasih-kasih gitu, misalnya. Itu nggak ada kesempatan hidup kecuali dia bertaubat. Ya, jadi silahkan nanti dibaca sendiri tentang syarat dan rukunnya. Dan untuk pembatalnya ya silakan dicari. Tapi saya memberikan warning, memberikan isyarat
bahwasanya la ilaha illallah kita, syahadat kita itu nggak akan ada gunanya sama sekali kalau syaratnya tidak terpenuhi seluruhnya, rukunnya tidak terpenuhi seluruhnya, atau ada di dalamnya salah satu dari yang merupakan pembatal syahadat. Maka harus dua hal dipenuhi, satu hal tidak boleh ada sama sekali. Itu baru selamat kita di akhirat bismillah dengan membawa la ilaha illallah yang sah. Karena memenuhi syarat dan rukunnya tidak terbatalkan dengan pembatal apapun juga. Kita baca tentang ayat-ayat tafsir la ilaha illallah, belum sampaikan. Wa tafsiruha alladzi yuwaddihuha qaulu ta'ala wa in qala ibrahimu li abi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Wa qaulu ta'ala qul ya ahlal kitabi la ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Adapun tafsir yang menjelaskan tentang la ilaha illallah adalah firman Allah Taala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Demikian juga Allah berfirman yang artinya, katakanlah hai ahlul kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tafsirnya sangat jelas di sini bahwa Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya dengan maknanya, bukan dengan redaksi la ilaha illallahnya, tapi dengan maknanya. Saya ingatkan bahwasanya agama la ilaha illallah, agama tauhid adalah agama seluruh para anbiya. Maka kita lihat bagaimana seruan Ibrahim. Innani bara'u mimma ta'budun. Ini adalah satu makna dengan la ilaha. Innani bara'u mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah yang selain Allah itu. Illalladzi fataroni, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ini sama dengan illallah. Maka makna dari la ilaha berarti berlepas diri, meninggalkan. Karena baro itu memiliki 3 makna pokok ya. Baroah itu. Jadi baroah kepada sembahan selain Allah yaitu kebencian, permusuhan, dan pengkafiran. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a id qalu liqaumin inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kafarna bikum, kami mengkafirkan kalian, mengingkari kalian, mengkafirkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, tampak jelas antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan
kebencian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman hanya kepada Allah saja. Maka ulama tafsir semua sepakat tentang waja'alaha kalimatan, bahwa kalimat yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Ibrahim menjadikan kalimat itu, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, menjadi kalimat yang kekal pada keturunannya. Adapun pada ayat yang berikutnya juga jelas, ala na'buda illallah. Alla na'buda ini sama dengan la ilaha illallah. Ini sama dengan Allah. Demikian juga pada wala nusyrika bi syai'an, itu juga maknanya sebagaimana sudah dijelaskan. Kalau disebutkan tidak berbuat syirik kepada sesuatu pun, berarti karena hanya Allah saja yang jadikan sesembahan, sementara yang lainnya tidak jadikan sembahan. Diulangi lagi, walayatakida ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Walayatakida ba'duna ba'dun arbaban, ini sama dengan la ilaha min dunillah illallah. Jadi ditekankan berulang kali dalam ayat ini tentang makna dari la ilaha illallah. Nah, demikianlah ikhwafidin rahimani wa rahmatullah tentang sekitar la ilaha illallah. Kita skor dulu untuk istirahat. Ya, barang 10 sampai 14 jam untuk kita lanjutkan tentang syahadah Muhammad Rasulullah. Ini juga amat sangat penting untuk kita pahami dengan baik, insyaallah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.